Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini dengan bahan ajar digital materi IPA untuk kelas 4 sekolah dasar. Semoga materi ini nanti bermanfaat untuk anak-anak di rumah dan kepada kolega untuk dapat menjadi referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai gaya. Masih ingat apa pengertian gaya? Ya, benar. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Di sini nanti kita akan belajar tentang jenis gaya dan gaya dengan hubungannya terhadap gerak suatu benda. Perhatikan aktivitas berikut. Habibie mengangkat kursi ke atas meja. Pagi ini buah mangga di halaman rumah jatuh ke tanah. Kansah latihan memanah menghadapi turnamen nasional mendatang. Besi yang didekatkan dengan magnet akan tertarik oleh magnet. Penggaris yang digosokkan pada rambut dapat menarik potongan kertas. Gesekan ban mobil dengan permukaan jalan. Baik, sekarang kita review ya. Kira-kira gaya apa yang dimaksudkan dengan Habibie mengangkat kursi ke atas meja? Jadi Habibie mengangkat kursi ke atas meja itu menggunakan gaya otot. Baik, kalau pagi ini buah mangga di halaman jatuh ke tanah, itu disebut dengan gaya gravitasi. Kansa latihan memanah menghadapi turnamen nasional mendatang, disebut dengan gaya pegas. Besi yang didekatkan dengan magnet akan tertarik oleh magnet, disebut dengan gaya magnet. Penggaris yang digosokkan pada rambut dapat menarik potongan kertas, ya, disebut dengan gaya listrik. Terakhir, gesekan ban mobil dengan permukaan jalan itu disebut dengan gaya gesekan. Baik. Nah, jika kita lihat contoh-contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nomor 1, jenis gaya otot. Contoh kegiatannya apa? Ibu memotong kue. Contoh dari gaya gravitasi bumi itu adalah terjun payung yang melompat dari pesawat. Gaya pegas, contohnya adalah pulpen yang ada pegas di dalamnya. Gaya magnet, contoh kegiatannya adalah jarum pentul yang dapat ditarik oleh magnet. Gaya listrik, contoh kegiatannya adalah penggaris yang digesekkan di rambut. Contoh jenis gaya gesek, contohnya adalah mengasah pisau dapur. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan gaya terhadap suatu benda. Di sini ada komik edukasi yang sudah kami kemas. Di sini ada 2 tokoh. Kita baca sama-sama yuk. Baik. Abdullah sedang bermain bola di halaman rumah. Kata Abdullah, bermain bola dulu ah. Bola yang diam ini jadi bergerak setelah aku tendang. Kemudian tiba-tiba Samara bergabung bermain bersama. Coba aku yang lempar ya kak, katanya. Iya boleh, kakak yang ambil ya. Nah, kemudian kata adiknya, bolanya jadi berhenti di tangan kakak. Kata Abdullah, ini adalah pengaruh gaya benda yang bergerak menjadi diam. Kemudian pada saat rebutan bola, Samara tidak sengaja menginjak sebuah benda hingga benda tersebut penyok. Maaf kak, aku tidak sengaja menginjak botol ini kak, katanya. Ini botol bekas, kata abangnya. Tidak apa-apa. Coba lihat, botolnya berubah bentuk ya. Iya ya kak, kata adiknya. Nah, ini karena adanya pengaruh tekanan dari kaki yang dapat mengubah bentuk suatu benda. Kemudian mereka bermain kembali, dan Abdullah menjelaskan, nah kalau ini termasuk benda bergerak berubah arah, karena sebelumnya bola tersebut dilempar oleh adiknya dan kemudian ditendang kembali oleh Abdullah. Oh begitu kak, katanya. Iya. Nah, kalau misalnya pengen benar untuk lebih banyak tahu, maka Abdullah menyarankan untuk membaca buku Bupena kelas 4 halaman 87 sampai 88. Ini di buku tema 4C kemarin ya. Nah, ini komiknya menarik, sederhana, dan cukup simpel, namun dapat kita pahami. Mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa memahaminya ya. Nah, kita review kembali
apa saja hubungan gaya terhadap suatu benda dari komik ini. Yuk kita lihat. Nah, dari ilustrasi komik di atas, yang pertama itu adalah gaya dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya pada saat Abdullah menendang bola. Ini yang pertama. Yang kedua adalah gaya dapat membuat benda yang bergerak menjadi lambat atau bahkan berhenti. Contohnya pada saat Abdullah menahan laju bola yang dilempar oleh adiknya. Ketiga, gaya dapat mengubah arah suatu bola atau suatu benda. Contohnya adalah saat Abdullah menendang bola yang dilempar oleh adiknya saat bermain di halaman. Dan yang terakhir adalah gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Contohnya adalah saat sang adik tidak sengaja menginjak botol bekas hingga botol tersebut menjadi penyok. Baik, batas ini mudah sekali dipahami ya, sangat mudah sekali dipahami. Dan terakhir adalah gampang sekali kan materinya. Teman-teman di rumah cukup mengulang lagi membaca bukunya, dan itu sudah ada di buku Bupena halaman 60 sampai 61. Dari materi yang disampaikan di sini, nanti kalian akan diberikan tugas, yaitu hanya mencari gambar-gambar di buku atau majalah, juga boleh di internet. Gambar apa saja? Kalian mencari gambar yang menggambar kegiatan manusia yang membuktikan bahwa gaya itu dapat, yang pertama, gaya dapat membuat benda dia menjadi bergerak. Kemudian kalian mencari gambar juga kegiatan manusia yang membuktikan bahwasanya gaya dapat membuat benda bergerak menjadi berhenti. Kemudian kalian juga mencari gaya kegiatan manusia yang membuktikan bahwa gaya dapat mengubah arah gerak suatu benda. Dan yang terakhir adalah kalian mencari gambar saja ya, gambar kegiatan manusia yang membuktikan bahwa gaya itu dapat mengubah bentuk suatu benda. Nah, untuk lebih cermat dan lebih jelas, nanti teman-teman anak-anak di rumah buka kembali buku Bupena halaman 60 dan 61, Bupena 4D. Jika ada kesulitan, jangan sungkan bertanya ya. Baik, demikian mungkin ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komennya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.